Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya ya, yang sekarang lagi fokus membahas tentang pertanian ya teman-teman. Dan sebelumnya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala terus ya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kali ini saya update soal lahan kita ya teman-teman, yang menanam cabai rawit. Metodenya dari Mas Udin ya teman-teman, dan sesuai dari SOP-nya beliau ya teman-teman, di umur 15 hari setelah pindah tanam ini kan harusnya pemupukan susulan lagi ya teman-teman. Tapi sama saya hari ini bakal digeser ya ke umur 21 hari setelah pindah tanam ya. Di umur 15 kali ini saya mau melakukan penyepraian pertama ya teman-teman, karena kalau SOP-nya beliau kan masuk fungisida itu setelah mau memasuki fase generatif. Nah kalau di lahan saya ini kurang bisa ya teman-teman, jadi SOP-nya Mas Udin kita pakainya cuma 60%an nih, karena ini masih 15 hari setelah pindah tanam udah ada kayak gini ya teman-teman tuh, bercak daun ya, karena kondisinya hujan terus ya. Sekarang mungkin memasuki bulan Imlek ya, jadi kita bakal melakukan penyepraian pertama ya. Dan di beberapa titik juga tanaman saya ini ada yang kerdil ya teman-teman, kayak gitu tuh. Tapi nggak saya ganti, saya bakal terus pelihara ya teman-teman. Nanti gimana perkembangannya. Kalau menurut saya ini kayak kekurangan nitrogen ya teman-teman. Kalau menurut saya, soalnya pertumbuhannya agak lambat gitu ya, dikarenakan kan kemarin pupuknya dasarnya ini kan cuman memakai dolomit sama fosfat aja ya dari Vertipos, nggak ada pupuk kohenya ya. Kemungkinan kayak gitu ya menurut saya, soalnya di beberapa titik juga si daunnya ada yang agak kuning gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya itu kekurangan nitrogen ya, mungkin gitu ya itu juga. Dan ini ada yang kayak tinggi tuh teman-teman, ini ya 15 hari tapi si tunas-tunas air tuh udah pada bermunculan ya. Mungkin ini efek fosfatnya juga ya yang banyak kemarin. Dan seperti biasa kita keliling-keliling dulu ya teman-teman di lahan kita ini. Tuh, ada yang kerdil ya teman-teman, tapi ada juga yang tinggi. Nanti di pemupukan yang ketiga yang saya geser ke 21 hari, kita bakal menambahkan unsur boron ya teman-teman. Kita bakal booster lagi ya pemupukan susulannya supaya yang kerdil nanti cepat menyusul gitu ya. Dan kayak ini ya teman-teman tuh, ini kelihatan kayak dua pohon padahal ini satu ya teman-teman tuh. Cuman ini tunas air tuh udah sama ya, ada 3 alhamdulillah. Cuman ini daunnya ya kurang lebar gitu ya teman-teman. Enggak lebar-lebar yang kayak lahan atas ya teman-teman. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting ini udah sehat dulu. Terus batangnya juga udah mulai gede ya, segini cukup lah untuk umur 15 hari setelah pindah tanam. Dan di beberapa titik ada juga ya yang kerdil-kerdil banyak dan bercak daun. Sama di lahan saya ini masih kecil udah ada serangan hama tungau ya kayaknya. Soalnya ini daunnya pada keriput ya teman-teman, ada yang keriting. Malahan di sana tadi ada yang udah keritingnya menggulung gitu ya. Kemungkinan itu hama tungau ya teman-teman. Jadi hari ini sekalian juga kita masuk fungi sama inseknya juga ya teman-teman. Dan kita lihat lahan atas ya sebentar.
Dan untuk lahan atas ya teman-teman, ini udah 95% udah pada dibongkarin ya, kayak akarnya ya sama saya udah dikerjain tuh sebagian, terus sama saya udah dicampur, udah dicakul. Dan kemungkinan kalau yang lahan ini sama lahan yang atas sana kita bakal pakai kohe kambing ya sama kohe ayam ya, kita campurin karena di kohe ayam kan ada sekamnya ya, biar nggak terlalu lengket gitu si tanahnya. Kita bakal pakai juga ya metodenya dari beliau yaitu Mas Udin untuk penanaman nanti ya. Ini tinggal masuk kohe di sini, kita tutup, kita pakai kapur dolomit, terus kita bakal taburin ya pupuk ZA sama Ponska. Nah, dan ini lahan yang atas ya, paling atas udah 98%, tinggal ditutup full mulsa ya. Ini juga sama ya, pakai kohe kambing sama kohe ayam ya, yang ada sekamnya. Dan di sana ada yang kita coba-coba ya, lahan metodenya Mas Udin. Alhamdulillah ya, itu bisa subur gitu ya teman-teman, perkembangannya bagus banget. Cuman kita gak bakal fokus ke sana ya, kita fokusnya yang dari awal aja ya, yang di bawah. Ini tinggal dicangkul, tinggal dibongkar ya. Oke, gak lama-lama kita bakal ke bahan-bahannya ya untuk penyemprotan. Nah, dan ini untuk bahan-bahannya ya, untuk penyepraian pertama kita masih pakai fungisida kontak ya, dari brand dagangnya, dari merek Ditan ini, dari brand Corteva. Ini untuk bahan aktifnya hanya mankosep ya 80%, tapi gak apa-apa ya, nanti jangan terfokus sama merek ya, yang penting kita fokusnya di bahan aktifnya aja. Terus yang kedua kita pakai Pulka ya teman-teman, zat stimulator tanaman dari brandnya Atasi. Kalau Ambition kan itu fokusnya di asam humat, nah kalau Pulka ini fokusnya di asam sulfat ya teman-teman. Nah, ini ada kandungannya organik matter, ini buram 8%, dan ini ada asam sulfat 8%, sama ada kalium 1%, magnesium sulfat 9%, dan ada pH 5,6% ya. Ini bagus banget ya teman-teman. Udah kepakai lah menurut saya ya. Dan untuk ketiga kita pakai dari brandnya MMT, yaitu Modern Fall ya teman-teman. Dan untuk kandungannya ini ada ini fosfat cair ya teman-teman. Nah, ini kandungannya nih, aduh nggak fokus. Nah, ini ada Pyridoxine magnesium pirofosfat 43% dan fosfatnya 26%, serta magnesium 3300 ppm, dan ada Fe ya, yaitu besi 4200 ppm ya. Nah, dan untuk insektisidanya kita pakai dari Summit ya. Ini bahan aktifnya Pyridaben ya 135 GL ya. Karena ini masih muda ya tanamannya, kita pakai inseknya yang dosisnya kecil aja ya teman-teman. Belum pakai yang tinggi-tinggi gitu ya, takutnya nanti gimana-gimana. Dan untuk perekat ya, karena sekarang musim hujan ya teman-teman, kita pakai Agristik ya, biar awet gitu si nempelnya di tanaman. Dan sekarang pun ini hujan ya teman-teman, sore hari. Nanti setelah penyepraiannya mungkin kita nunggu reda dulu ya hujannya. Oke, kita mulai mencampur dulu aja ya teman-teman. Seperti biasa, kalau saya nggak pernah langsung disatuin ya ke dalam satu wadah, saya selalu pisah ya untuk bahan-bahan. Kita campurin dulu untuk ditannya, karena alat penyepraian saya ini 14 liter, kita pakai bahan dari Ditan ini 1,5 sendok aja ya teman-teman.
1,5 ya teman-teman. Dan untuk pulkanya kita pakainya ini ya, beras takar 15 mili ya teman-teman. Untuk Modern Fall-nya sama ya, kita pakainya 15 mili. Untuk inseknya saya pakai dosis kecil ya, cuman pakai 10 mili ya, karena tanamannya juga masih kecil, tapi ada serangan tungau ya teman-teman. Kita bakal kendalikan dengan dosis yang kecil aja ya, kita pakai 10 mili. Oke, ini 10 mili ya teman-teman. Dan untuk agristik atau perekat kita pakainya 15 mili ya teman-teman. Nah, sip. Kita aduk dulu. Kita campurin ya. Aduk juga. Nah, ini kalau ciri dari perekat bagus, dia pasti berbusa ya teman-teman. Nah, mungkin videonya sampai situ dulu ya teman-teman, gak lama-lama, karena saya mau olah lahan yang di atas dulu ya teman-teman. Mau pasang, sebagian mau dipasangin musa ya. Nanti dilanjut lagi ya di umur 21 hari setelah pindah tanam ya, kita bakal melakukan pengocoran ya atau pemupukan susulan ya, sesuai dari SOP-nya dari Mas Udin. Saya pamit undur diri dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.